Iya, selamat siang. Nak Kandina, silakan masuk. Iya, iya. Ayo silakan duduk, Nak. Iya, iya. Dengan Nak Kandina ya? Iya, iya. Oh iya ya. Nak Kandina tadi habis belajar apa? Matematika itu. Oh iya, Ibu Sinta yang ajar ya? Iya. Oh iya iya. Ibu belum perkenalan ya. Perkenalkan, nama Ibu Rasdiana, biasa dipanggil dengan Ibu Ros. Nah, Kandina mungkin sudah diberitahukan sama wali kelasnya untuk datang ke sini kan? Iya, Bu, sudah diberitakan kemarin. Oh iya iya. Dengar-dengar kemarin Nak Kandina yang juara kan yang di OSM Matematika. Iya, Bu. Wah, Kak Kandina hebat banget ya juara matematika. Sebelumnya Ibu mohon maaf kepada Kak Kandina karena Ibu panggil Kak Kandina tiba-tiba terus berjam istirahat juga seperti ini. Kak Kandina tidak usah bingung ya, tidak usah takut. Kak Kandina Ibu panggil di sini bukan karena Kak Kandina ada masalah atau buat pelanggaran, tidak. Cuman Ibu ingin berbincang-bincang saja dengan Kak Kandina. Ibu ingin berbincang-bincang dengan Kak Kandina mengenai masalah satu belajar yang mungkin saja dialami oleh Kak Kandina. Nah, maksud Ibu di sini, tujuan Ibu di sini adalah untuk membantu Kak Kandina dalam mengatasi masalah yang mungkin saja Kak Kandina alami. Karena kemarin itu berdasarkan informasi yang Ibu terima dari wali kelas, Kak Kandina kemarin katanya ada masalah sedikit di beberapa mata pelajaran, khususnya pelajaran bahasa Indonesia. Jadi saya harap Kak Kandina juga ikut terbuka di sini untuk memberitahukan masalahnya. Nah, nantinya kita sama-sama akan cari solusi bersama untuk masalah yang mungkin Kak Kandina alami. Untuk itu saya mohon kesediaannya Kak Kandina ya. Kita cari solusinya bersama-sama. Bagaimana Kak Kandina? Apakah Kak Kandina setuju? Iya, setuju. Ya, oke baik. Nah, sebelumnya Ibu mau kasih tahu bahwa di sini Ibu sebagai konselor itu diikat yang namanya kode etik. Jadi Kak Kandina nggak usah takut lagi, nggak usah ragu untuk mengungkapkan masalahnya Kak Kandina karena ada kode etik yang mengikat kami sehingga tidak boleh memberitahukan masalah-masalah atau apa yang kita bahas di sini kepada orang lain. Oke ya? Iya. Oh ya, syukurlah kalau begitu Kak Kandina. Kalau boleh tahu mengenai yang sudah Ibu bicarakan tadi mengenai ada masalah pada pelajaran bahasa Indonesia, boleh Ibu tahu kira-kira lebih jelasnya masalah tentang apa itu? Iya, Bu, semester kemarin memang saya ada masalah di beberapa mata pelajaran yang tidak tuntas, seperti bahasa Indonesia, Bu. Di praktek berpidato saya tidak lulus. Kalau boleh Ibu tahu penyebabnya kenapa ya kan? Kandina setahu Ibu, Kandina salah satu murid yang masuk dalam 5 besar di kelas, dan juga Kandina ini yang setahu Ibu juga pemenang lomba matematika kan, OSN Matematika. Jadi kemarin itu Ibu sempat heran kok bisa kan Kandina hampir tidak tuntas, bahkan hampir tidak naik kelas. Memang, Bu, kemarin saya kurang persiapan dan juga saya kurang suka berpidato. Jadi dari apa yang Kak Kandina katakan bahwa Kandina memang kemarin itu kurang persiapan sehingga kurang maksimal, dan juga Kak Kandina memang tidak suka berpidato ya, benar begitu? Iya, Bu. Oh iya iya. Kalau boleh Ibu tahu lagi memangnya Kandina ini tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia atau seperti apa?
mata pelajaran yang menggunakan logika itu seperti matematika atau fisika. Oh, seperti itu ya. Kalau boleh tahu lagi, apa yang tidak kamu suka dari pelajaran pelajaran yang sudah kamu sebutkan tadi? Begini Bu, sebenarnya saya kurang suka atau kurang bisa public speaking Bu. Kadang kalau public speaking atau bicara depan umum, suara saya bergetar atau saya lupa apa yang ingin saya bilang, dan juga saya tidak suka untuk berbicara di depan umum. Seperti itu ya. Memangnya sudah dari sejak kecil tidak suka public speaking atau bagaimana? Sebenarnya Bu, waktu umur 6 tahun sampai umur 6 tahun itu saya suka bernyanyi Bu, suka tampil di depan umum, tapi karena saya dulu tampil di panggung dan waktu itu banyak komentar-komentar buruk sewaktu saya tampil, itu yang membuat saya trauma, dan sampai sekarang saya tidak suka Bu tampil di depan umum. Seperti itu ya. Oh, seperti itu ya. Nah, berada di posisi itu pasti sangat berat ya. Sangat down. Kamu pasti sangat down. Saya tahu kamu pasti sangat terpuruk oleh karena hal itu. Saya bisa paham apa yang kamu rasakan saat itu. Nah, oke, kita kembali ke pembahasan kita yang semula ya. Sejak kejadian itu, apakah memang kamu tidak pernah lagi untuk berani maju di depan umum atau mencoba-coba lagi untuk maju di depan umum? Pernah Bu, beberapa kali itu pun saya dipaksa atau ditunjuk, tapi itu Bu, kalau saya naik di depan panggung pasti suara saya bergetar, cemas, keringat dingin. Pasti suara saya bergetar Ibu, cemas, keringat dingin kalau di atas panggung, dan memang saya orangnya itu apa? Seperti itu. Lalu apa sebenarnya yang kamu cemaskan atau takutkan, apa yang kamu rasakan saat berada di atas panggung? Begini Bu, saya takut orang-orang menjudge saya, dan juga saya selalu overthinking. Saya merasa bahwa kalau saya tampil di depan panggung itu, orang-orang melotot ke saya seperti ingin memakan saya Ibu. Jadi itu juga yang membuat saya takut untuk tampil di depan umum. Baik, dari yang anak Kamina sudah ungkapkan, sepertinya anak Kamina mengalami yang namanya trauma. Anak Kamina takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti semasa anak Kamina kecil. Nah, sehingga anak Kamina mulai overthinking dengan semua hal yang akan terjadi. Iya Bu, seperti itu. Oke, baik. Ibu mau tanya kepada Anak Kadina. Kalau dari lubuk Anak Kadina, Anak Kadina mau tidak sembuh dari kecemasan dan bisa public speaking. Iya Bu, saya mau. Sebenarnya saya juga ingin lepas Ibu, saya ingin sembuh dari trauma yang saya alami ataupun kecemasan yang saya alami. Cuman saya juga ingin bisa pede berbicara di depan umum dan tidak mengalami kecemasan yang biasa saya alami jika tampil di depan umum Ibu. Tapi saya kurang tahu bagaimana cara sembuh dari trauma saya Ibu. Oke, baik. Berarti selama ini kamu sangat kesulitan ya. Kalau ada pelajaran atau kegiatan yang mengharuskan kamu untuk berbicara di depan umum. Iya Ibu, dan saya juga tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Oke, baik. Anak Kadina perlu tahu tidak kalau yang namanya public speaking itu tidak semua orang bisa, dan public speaking juga itu bukan satu hal yang didapat dari lahir, tetapi itu membutuhkan latihan dan juga membutuhkan yang namanya jam terbang. Jadi
juga ya, orang-orang introvert di sana yang jago public speaking. Contohnya seperti Raditya Dika, artis-artis, kemudian juga ada Maudy Ayunda sama Reza Rahadian. Mereka itu semuanya adalah contoh orang-orang yang introvert, tetapi mereka juga bekerja di dunia hiburan, menghibur orang-orang, kemudian tampil di depan banyak orang, meskipun mereka itu orangnya introvert. Jadi anak Dina harus ingat, bukan orang-orang yang jago public speaking itu bukan karena kepribadiannya introvert atau extrovert, tetapi karena mereka latihan, kerja keras, dan juga kerja keras, dan karena mereka juga sudah terbiasa. Iya Bu, mungkin situasi ini saya bisa ubah, tapi Bu, saya masih bingung mulai dari mana. Oh ya, kalau Nak Dina masih bingung, bagaimana kalau Nak Dina sering-sering latihan di rumah? Misalnya kalau ada cermin, Nak Dina di situ bisa latihan dengan menggunakan cermin. Nak Dina bisa misalnya menjelaskan satu kata, misalnya objeknya itu Nak Dina bisa berlatih menjelaskan misalnya satu objek seperti objeknya itu kursi. Nah, Nak Dina bisa menjelaskan tentang bagaimana kursi itu terbuat dari apa, bagaimana bentuknya, dan lain sebagainya. Atau kalau Nak Dina masih bingung lagi, Nak Dina bisa sering-sering ikut ambil bagian dalam presentasi di kelas, di sekolah, mungkin seperti itu. Karena seperti ada ungkapan bisa karena sudah terbiasa. Nah, jadi memang Nak Dina harus banyak-banyak latihan, banyak-banyak tampil di depan umum, dan juga atau kalau Nak Dina mau, Nak Dina bisa ikut kelas-kelas public speaking supaya bisa melatih Nak Dina lagi untuk bisa mengembangkan yang namanya keterampilan public speaking Nak Dina. Atau alternatif yang bisa Nak Dina coba, Nak Dina coba cari organisasi-organisasi yang bisa membantu Nak Dina untuk bisa jago public speaking. Misalnya Nak Dina boleh tuh ikut organisasi-organisasi OSIS atau organisasi yang sejenisnya. Dan yang paling penting, Nak Dina harus ingat, keluar dari zona nyaman itu tidak selalu buruk, karena yang namanya zona nyaman yang tentu akan selalu akan membuat kita nyaman, tetapi tidak menjamin akan membuat kita maju atau akan membuat kita sukses, karena hanya akan membuat kita stuck di tempat kita saja, kita tidak naik, kita tidak berpindah. Jadi kalau Nak Dina mau maju, harus ada yang namanya perubahan. Iya Bu, memang di sini saya juga sudah berniat untuk ikut organisasi seperti volunteer supaya saya bisa dapat melatih public speaking saya. Tapi saya juga mungkin masih sedikit takut Bu. Tapi di sini saya juga sudah mulai paham apa yang dimaksud. Oke, baik. Nah, dari diskusi yang kita sudah lakukan tadi, kita menemukan ada beberapa solusi ya untuk masalah yang akan kita alami. Nah, kira-kira dari diskusi tadi yang sudah kita lakukan, Nak Dina yang menurut Nak Dina cocok, yang sesuai untuk Nak Dina lakukan itu kira-kira solusi yang mana? Mungkin pertama-tama saya akan melatih diri saya di rumah dulu Ibu, melihat public speaking saya seperti yang saran-saran yang tadi kasih, dan juga mungkin saya akan berlatih untuk lebih aktif lagi di dalam kelas. Oke, baik. Ibu mau tanya sekali lagi, apakah kamu sudah benar-benar yakin dengan pilihan alternatif solusi tersebut? Ya Ibu, saya yakin Ibu, dan mungkin juga nanti saya akan mencoba untuk ikut organisasi-organisasi lain yang dapat membantu saya
organisasi atau ekstrakurikuler tersebut? Mungkin itu pertama yang akan saya lakukan itu saya akan mencari informasi tentang organisasi yang ada, dan nantinya saya akan memilih organisasi, kira-kira organisasi apa yang cocok untuk saya untuk melatih public speaking saya. Oke, baik. Setelah diskusi tadi, kira-kira kesimpulan apa yang bisa akan Dina ambil dari hasil diskusi yang kita lakukan tadi? Kesimpulan yang bisa saya tarik itu mungkin bahwa saya harus terus berlatih untuk diri saya sendiri, dan juga saya harus keluar dari zona nyaman saya sekarang ini, karena pastinya dengan keluar dari zona nyaman ini saya bisa meraih masa depan yang lebih baik lagi dulu, dan pastinya nantinya saya di tahap itu saya akan keluar dari zona nyaman saya dan juga memasuki organisasi dan juga akan terus berlatih. Anak Dina sudah paham ya dengan apa yang sudah kita diskusikan dan sudah memutuskan alternatif pilihan solusi apa yang akan Dina sendiri lakukan. Ibu cuma mau bilang kamu pasti bisa dengan keputusan yang kamu ambil, dan ibu yakin kamu dan itu pilihan yang bagus sekali, dan ibu yakin kamu pasti bisa melakukan keputusan tersebut. Iya Bu, saya merasa lega dan juga kebingungan saya sudah mulai berkurang sekarang. Bagusnya kalau begitu, saya kira kegiatan pembukaan kita ini sudah hampir berakhir ya. Dan kalau ada hal-hal yang ingin Dina tanyakan atau konsultasikan kepada ibu, Dina jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi ibu atau mengabari ibu ya. Dan kalau ada yang masih Dina yang bicarakan, Dina bisa menghubungi ibu di ruang BK ini. Iya Bu, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak Ibu atas bantuan Ibu dan juga saran-saran Ibu tadi. Ya, sama-sama. Semoga anak Dina terbantu ya dengan diskusi yang kita sudah lakukan ini. Dan untuk selanjutnya, kalau kita ada kesempatan lagi